Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video ini dan di beberapa video ke depan kita akan membicarakan tentang bagaimana narsistik di lingkungan kerja. Dalam arti kita nanti akan belajar tentang ciri-ciri seorang narsistik ketika dia misalnya menjadi atasan atau menjadi bos misalnya. Kemudian efek apa yang biasa ditimbulkan oleh seorang narsistik ketika dia menjadi atasan kepada lingkungan di bawahnya dia. Dan kita juga akan belajar kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa bos kita itu adalah seorang narsistik, gitu ya. Tetapi di video ini, teman-teman, kita mau belajar dulu sedikit, gitu ya. Pertanyaan dari teman-teman bahwa, Abang, kok saya ngerasa bahwa saya melihat banyak banget narsistik tuh yang dalam tanda kutip berhasil di lingkungan kerja. Artinya banyak narsistik tuh yang menjadi pemimpin, menjadi leader misalnya, menjadi bos misalnya. Kok kenapa kelihatannya narsistik tuh kelihatannya lebih mudah berhasil daripada non-narsistik ketika berurusan dengan dunia kerja. Dan kok kelihatannya si narsistik itu adalah seorang pemimpin yang hebat, gitu ya, karena dari luar mereka kelihatan sangat-sangat powerful dan mendominasi orang lain. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita mau bahas ini, faktanya adalah bahwa memang kita harus akui gitu, bahwa banyak narsistik itu yang berhasil di dunia kerja. Artinya mereka memang banyak menduduki posisi-posisi pemimpin, ya. Tetapi yang kita harus tahu juga bahwa mereka bukan pemimpin yang baik, gitu. Karena mereka tuh sebenarnya memberikan banyak dampak negatif kepada lingkungan yang dia pimpin. Hanya saja dampak negatif itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam situ. Sedangkan orang yang dari luar biasanya nggak bisa lihat itu. Karena leadernya itu pandai menyembunyikan itu dengan segala macam data dan manipulasi lah. Biasanya begitu. Oke, nah sekarang kita mulai dulu ya. Kenapa narsistik itu banyak yang berhasil atau bersinar di dunia kerja? Untuk memahami ini, kita mulai dulu dari persepsi kita akan kesuksesan di dunia kita sekarang. Artinya begini, kita harus akui bahwa dunia kita ini adalah dunia yang kompetitif kan, di mana kita semua tuh harus bertarung untuk menjadi sesuatu atau mencapai sesuatu, gitu ya. Dan satu lagi, persepsi kesuksesan di dunia kita ini dilambangkan dengan misalnya kekayaan, kekuasaan, karir, jabatan, misalnya kayak gitu. Persepsi kesuksesannya kan begitu di dunia kita. Walaupun kita bisa bilang bahwa itu masih bisa diperdebatkan, entah benar entah salah gitu. Tetapi kita harus akui secara umum masyarakat kita memandang hal seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Narsistik itu kan terlahir dengan sifat yang seperti itu kan, gitu ya. Seorang narsistik itu kan mereka sangat memuja ketenaran, mereka sangat memuja kekayaan, mereka sangat memuja perhatian kepada mereka. Mereka self-centered, mereka self-admirer. Artinya mereka sangat memuja diri mereka sendiri. Artinya adalah persepsi kesuksesan bagi seorang narsistik dan persepsi kesuksesan di dunia kita sekarang ini itu sama, gitu. Itulah mengapa narsistik itu seperti menemukan jalur alamiah dia di dunia ini untuk berkembang. Berbeda ketika misalnya kita mengatakan bahwa persepsi kesuksesan di dunia ini misalnya adalah menjadi bijaksana misalnya, atau menjadi seseorang yang punya empati misalnya. Kalau persepsinya seperti itu, narsistik nggak akan berkembang. Mungkin impat yang bakal berkembang. Ya? Nah, itu yang kita harus pahami dulu. Oke? Selain itu, kita juga harus akui bahwa sifat seorang narsistik, baik yang positif atau maupun yang negatif, itu menguntungkan dia di dalam dunia kerja. Ada beberapa yang kita bisa lihat dari situ. Pertama, misalnya gini. Ketika narsistik itu sangat memuja dirinya sendiri, dan kemudian dia juga seseorang yang sangat manipulatif, itu kan memungkinkan seorang narsistik untuk merubah diri dia menjadi seseorang yang misalnya charming, punya leadership, karismatik, gitu ya. Walaupun itu belum tentu benar, tetapi dia bisa bikin image itu secara alami. Dan kita udah tahu ya, bahwa dengan love bombing, dengan mirroring, itu semua bisa dilakukan oleh seorang narsistik. Nah, kita tahu modal itu kan sangat berguna. Ya, ketika kamu karismatik, ketika kamu charming, itu mempermudah kamu untuk merangkak naik di dalam karir, di dalam dunia kerja. Ya, dan itu yang membuat narsistik cepat naiknya biasanya, karena hal itu. Satu. Dua, juga kita harus tahu bahwa narsistik itu kan nggak pernah peduli sama orang lain, guys. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Nah, sifat dia yang tidak peduli kepada orang lain tersebut,
itu mendatangkan banyak keuntungan bagi dia, gitu ya. Dalam tanda kutip sih guys, sebenarnya ini dalam hal yang negatif, ya. Misal, satu, narsistik itu ketika dia di dunia kerja, dia bisa bekerja lebih cepat daripada orang lain. Kenapa? Karena dia nggak peduli sama orang lain, gitu. Yang penting mendatangkan keuntungan sama dia akan lakukan, gitu. Berbeda dengan misalnya orang yang non-narsistik, misalnya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, terkadang dia terhambat karena dia masih memikirkan impact-nya buat orang lain. Narsistik nggak akan peduli itu. Selama mendatangkan keuntungan kepada dia akan melakukan itu. Dan dia bisa melakukan itu dengan sangat cepat. Itu satu. Dua, ketika dia misalnya menjadi pemimpin itu harus berkaitan dengan keputusan-keputusan, ya. Ketika kamu ngambil keputusan, sebenarnya itu nggak mudah. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Tapi ingat sekali lagi bahwa narsistik bisa sangat cepat mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia nggak peduli, gitu. Bagi dia, kalau keputusan harus diambil, dia ambil. Dia nggak peduli kalau dia harus mencat orang, dia nggak peduli orang benar atau salah. Selama menurut dia, itu mempermudah bagi dia, itu berguna bagi dia akan ambil keputusan itu, gitu. Ini membuat dia menjadi kelihatan seorang pemimpin yang hebat, gitu ya. Padahal kehebatan dia mengambil keputusan itu bukan karena dia tegas, gitu ya, tetapi karena memang dia tidak terlalu peduli dengan impact-nya kepada orang, gitu. Nah, selain itu juga, ketika narsistik itu misalnya berada di suatu keadaan di mana dia harus mengambil resiko misalnya, narsistik jauh lebih berani melakukan itu daripada orang-orang yang non-narsistik. Kenapa? Misalnya, mereka tidak segan-segan untuk memanipulasi. Mereka tidak segan-segan membuat skenario, mengambil resiko, selama itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Sekali lagi, karena dia nggak pernah peduli. Impact yang dia buat itu kepada orang lain itu apa? Bagi dia, selama itu mendatangkan keuntungan bagi dia akan melakukan itu. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat seorang narsistik itu kemudian banyak yang berhasil menduduki posisi-posisi penting di dunia kerja, ya kan? Mereka charming, mereka karismatik, mereka kelihatan seperti hebat mengambil keputusan, berani mengambil risiko, bekerja dengan cepat, gitu ya. Itu membuat mereka kelihatan sebagai sebuah package pemimpin yang hebat, gitu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang ditampilkan oleh si narsistik itu bukanlah yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, seorang narsistik tetaplah seorang narsistik. Mereka akan mengontrol, mereka akan memanipulasi, dan mereka akan memberikan pengaruh negatif kepada orang-orang sekelilingnya dia. Dan yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah mereka tidak pernah mengakui kalau mereka melakukan itu. Bagaimana efek negatif dari seorang pemimpin narsistik kepada lingkungan dan bawahannya dia? Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.